Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nizar Firmansyah dari BMT Khairul Ummah Jawa Timur. Kali ini kita akan mengikuti kajian atau ngaji online pagi, program yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur. Kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Al-Ustadz Dr. Sutono SAG MPD MEI. Beliau sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Untuk itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, ila akhir ayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita patut berasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita, kesehatan kita, fisik kita yang masih kita mampu gerakkan dalam rangka untuk mengakses setiap perbuatan amal soleh ini semua adalah atas rahmat dan pemberian dari Allah. Mudah-mudahan kita semua akan terus diberikan rahmat oleh Allah seiring dengan rasa syukur yang kita panjatkan setiap saat dimanapun kita berada dan dalam situasi bagaimanapun kita. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan itu adalah identik dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Dikatakan bahwa Ramadan itu syahrul Quran karena di bulan ini adalah Allah telah memberikan satu rahmat yang luar biasa, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran yang kita terima adalah sebagai bentuk kecintaan Allah kepada setiap hamba-hambanya. Al-Quran merupakan surat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Karena itulah, karena ini surat cinta, maka ketika kita merasa cinta kepada Allah, maka kita seharusnya terus dan terus membaca dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena Al-Quran selain yang kita baca mesti mendapatkan rahmat, tapi Allah punya tujuan bahwa dengan Al-Quran adalah sebagai sarana komunikasi yang terbaik antara Allah dengan hambanya. Walaupun orang yang baca tidak memahami artinya, akan tetapi ketika dibaca dengan khusyuk, maka di dalam hati kita pasti akan mendapatkan ketenangan,
dan kenyamanan berada pada saat kita membaca Al-Quran. Di saat kita ini lagi gundah, di saat kita ini lagi kecewa, di saat kita ini lagi boring, maka yang bisa menyelesaikan persoalan ya kita ambil air wudhu, ambil Quran, baca dengan khusyuk. Insya Allah persoalan yang kita alami akan dengan serta-merta akan merasa akan hilang dengan sendirinya seiring dengan kenyamanan dan kesejahteraan dalam jiwa kita masing-masing di saat kita membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan itu semua, maka kami ingin menghaturkan beberapa poin yang terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran di saat Ramadan ini. Yang pertama, orang yang mencintai Al-Quran, orang membaca Al-Quran, orang yang membaca, belajar, dan mengajarkan Al-Quran, itu adalah orang yang diberikan predikat manusia yang terbaik, sesuai dengan hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Ini predikat terbaik, khairukum. Jadi kebaikan yang diberikan kepada orang yang mau belajar, orang yang mengajarkan Al-Quran, itu diberikan predikat oleh Rasulullah menjadi orang yang terbaik. Ini adalah salah satu keutamaan terkait dengan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan, dan Al-Quran yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua, dengan Al-Quran ini akan menjadi syafaat di hari kiamat, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili, berkata bahwa saya telah mendengar dari Rasulullah bersabda, yang artinya bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang-orang yang mau membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dan juga orang-orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Ini adalah rahmat kedua, predikat yang kedua. Di saat kita sering baca Al-Quran di Ramadan, maka yakinlah bahwa Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan, Al-Quran yang kita ajarkan, ini akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi ladang pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi investasi pahala atau ladang pahala ini akan bisa kita temui nanti di yaumil qiyamah, seiring dengan berapa yang kita baca setiap harinya, berapa yang sudah kita khatamkan, berapa hari kita membaca Al-Quran, berapa kali kita menghatamkan Al-Quran, dan berapa kali kita menyelesaikan persoalan dengan senantiasa membaca Al-Quran. Maka semua yang kita lakukan terhadap Al-Quran ini semata-mata juga menjadi investasi kita nanti di akhirat, menjadi ladang pahala kita di akhirat nantinya. Oleh karena itu, maka Al-Quran adalah sebuah keniscayaan yang harus kita jadikan
sebagai bentuk investasi kita di akhirat nanti. Investasi yang akan bisa menjadi bagian yang pahala yang mulia dan pahala yang akan kita temui dengan tanpa harus berkorban apapun. Kita hanya mengorbankan lisan kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan aktivitas kita untuk mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ini yang kami katakan bahwa investasi terbesar kita tanpa harus mengeluarkan pengorbanan biaya yang lain, hanya dengan mengorbankan waktu, pikiran, dan aktivitas hanya untuk mengistiqomahkan Al-Quran. Insya Allah nanti pun juga akan kita temui nanti di yaumil kiamah. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran, itu mereka akan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, seperti apa disampaikan oleh Mu'ad bin Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara sekalian dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, aktivitas yang kita lakukan dengan membaca Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, maka dengan sendirinya Allah pun juga beri kesempatan kita untuk memberikan hadiah mahkota yang kita berikan kepada kedua orang tua kita atas istiqomah kita membaca Al-Quran. Selain kita juga dapat pahala, maka orang tua kita bisa bahagiakan ketika kita memberikan kedua mahkota kepada kedua orang tua kita. Amalan yang luar biasa, hadiah yang sangat prestisius. Karena itulah maka kami mengajak kepada pemirsa, maka di saat Ramadan ini istiqomahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran. Karena itulah maka kalimat yang khas adalah bahwa Ramadan adalah bulan Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Dr. Sutono, SAG MPD MII, yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah SWT, sehingga puasa kita pada bulan Ramadan kali ini senantiasa mendapatkan pahala yang melimpah, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Saya Nizar Firmansyah, senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syariah,
Juga memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh, yakni Baitul Mal Khairu Ummah, yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh para pemirsa. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk menjadi donatur Baitul Mal Khairu Ummah. Cukup dengan uang Rp25.000 bisa disetorkan melalui datang ke kantor KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti, Gresik, atau bisa melalui transfer ke rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058. Saya Nizar Firmansyah, senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.